Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan, dan Rahayu. Yang saya hormati Bapak Amran, PHLA Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan dari Kemdagri, Pak Ali Brawi, Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital dari Otorita IKN, dan Bapak Ibu Wali Kota yang hadir dalam kesempatan ini, maupun juga jajaran ya para kepala dinas, dan tentunya Direktur Eksekutif Apexi Pak Alwis Rustam. Pertama-tama mohon maaf saya tidak dapat hadir langsung, tapi tentu tidak mengurangi apresiasi dan juga hormat saya kepada penyelenggara kegiatan ini. Saya kira ini satu diskusi atau pertemuan yang sangat strategis. Kita tahu bahwa PP 59 tahun 2022 sudah mengamanatkan pendekatan kota cerdas digunakan secara luas di Indonesia, dan ini pembicaraan yang sebetulnya latar belakangnya cukup panjang, tetapi sekarang sudah menjadi kebijakan yang umum, dan saya kira kita patut mendalami ya isu smart city ini dan melihat bagaimana ini mungkin diaplikasikan di Indonesia. Kalau dulu orang masih merujuk smart city ini cukup jauh ya di San Francisco, di Amerika. Sekarang ini smart city sudah hadir ya di tetangga-tetangga kita ya, Singapura dan Canberra sekarang masuk di dalam 10 teratas di dalam Smart Cities Index tahun 2024, dan ini tentu menjadi tanda ya bahwa konsep smart city ini mulai digunakan secara luas. Dan yang menarik dari penerapan smart city ini bukan hanya dari segi teknologi, apa yang dilakukan, kebijakan yang diambil dan seterusnya, tapi dampaknya terhadap masyarakat gitu ya. Dan itu mungkin adalah titik tolak yang sangat penting ya. Kita bisa bicara tentang hal-hal yang sifatnya teknikal, ada banyak narasumber di sini yang akan membantu Bapak Ibu untuk mendalami masalah itu, tetapi saya kira perkara dampak ini perlu mendapat perhatian serius juga dari kita gitu ya, karena jika melihat ya, tingkat kepuasan masyarakat dan juga kalau kita bertanya pada orang jalan di Canberra dan Singapura, mungkin kita bisa mendapatkan sense gitu ya, rasa apa sih dampak dari kebijakan smart city atau penerapan smart city di negara-negara ini. Dan dari beberapa informasi yang berhasil saya kumpulkan, orang di Canberra misalnya merasakan betul ya adanya kebersamaan yang kuat ketika smart city ini diterapkan ya. Mereka merasakan ada keterhubungan yang sangat real, ada keinginan untuk membantu, mendukung orang lain. Jadi prinsip gotong royong sebetulnya kalau di kita, tapi ini juga merupakan produk atau hasil ya, outcome dari penerapan smart city gitu ya. Jadi penerapan ini bukan hanya urusan-urusan sifatnya teknikal, bukan hanya soal teknologi, penerapan teknologi, tetapi juga dampaknya terhadap kehidupan sosial gitu ya. Itu uh, dimensi yang saya kira sangat penting. Hal lain yang saya kira juga menonjol adalah isu keberlanjutan ya. Jadi sekarang ini kita tahu penerapan green energy dan segala yang bersifat hijau ini juga mendapat tekanan uh, yang sangat penting dalam kebijakan publik, dan itu beberapa kota yang smart city ini sudah menerapkan, dan dampaknya kemudian juga sangat luar biasa gitu ya terhadap kualitas kehidupan warganya. Jadi di sini kita melihat bagaimana segala aspek ya, sampai hal-hal misalnya terkait dengan pencahayaan kota, pengelolaan limbah, juga manajemen lalu lintas dan seterusnya itu betul-betul dikelola secara smart gitu ya, yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan kualitas hidup masyarakatnya. Jadi itu salah satu poin terpenting saya kira yang mungkin perlu kita jadikan rujukan gitu ya, adalah dampak dari apa yang kita kerjakan ini terhadap kualitas hidup masyarakat. Hal lain kalau misalnya belajar dari pengalaman di Singapura uh, adalah soal keamanan gitu ya, dan itu isu yang sangat penting. Kita tahu di dalam media sosial seringkali kita melihat ada insiden-insiden kekerasan yang terjadi di mana-mana, dan itu biasanya post factum penanganannya gitu ya. Jadi setelah peristiwanya berlalu baru orang kemudian bereaksi, menyesalkan dan seterusnya, tapi dia berulang terus dan berulang terus gitu. Nah,
di Singapura sekarang ini keselamatan mendapat perhatian yang sangat besar gitu ya, dan mereka menggunakan teknologi ya, sensor CCTV dan seterusnya untuk memastikan meminimalisir ya resiko terjadinya kejahatan, tindak kekerasan, pelecehan dan macam-macam yang lain gitu ya. Tentu saya kira hal yang perlu juga dipikirkan gitu ya, bahwa pengawasan ini eh, di masa sekarang ya, dengan menggunakan teknologi yang smart sudah bisa jauh lebih efektif gitu ya, katakanlah dibanding sebelumnya di mana kita harus mengandalkan human resource untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan seperti itu. Tapi poinnya bukan soal teknologinya, tapi juga soal keselamatannya gitu ya, bahwa keselamatan mendapat perhatian yang sangat-sangat penting sebagai dampak dari penerapan konsep smart city itu. Nah, muara dari semua ini tentu adalah perubahan sosial yang saya kira cukup fundamental gitu ya. Di Jepang orang sudah berbicara tentang masyarakat 5.0 gitu ya, di mana pemanfaatan teknologi itu betul-betul merupakan perluasan atau extension dari keinginan manusia gitu. Jadi betul-betul pelayanan publik itu demikian terintegrasi, berorientasi pada masyarakatnya, uh, dan tentu memberikan tingkat kepuasan yang berbeda. Jadi ini level masyarakat yang berbeda, dan ya kita mesti jujur ya bahwa masih berjuang untuk bisa menuju ke sana, dan ada beberapa syarat tentunya yang diperlukan agar kita bisa ya pelan-pelan gitu secara bertahap melangkah ke sana. Nah, saya sedikit saja kontribusi dari sektor kebudayaan gitu ya, bahwa sudah ada Perpres nomor 114 tahun 2022 tentang strategi kebudayaan. Mungkin ini bisa menjadi rujukan bagi Bapak Ibu untuk pelajari berbagai segi dan kemudian mengkombinasinya dengan penerapan prinsip smart city tadi. Ya, misalnya, ya salah satu poin penting di dalam strategi kebudayaan itu adalah menyediakan ruang bagi keragaman ekspresi budaya dan mendorong interaksi budaya yang pada akhirnya memperkuat kebudayaan yang inklusif. Jadi kata kuncinya inklusif. Apakah smart technology bisa membantu? Sangat bisa, gitu ya. Sangat mungkin menghubungkan orang-orang yang mungkin terisolasi secara sosial, secara ekonomi, tetapi dalam satu platform yang sama untuk pengambilan keputusan atau pembuatan kebijakan yang sifatnya lebih partisipatif. Smart technology juga bisa digunakan untuk memastikan adanya komunikasi antar warga secara kultural, dan ini dipraktekkan di Brazil misalnya, di mana setiap RW gitu ya diberi semacam sanggar gitu yang di mana anak orang bisa mengekspresikan diri secara kultural, apakah nyanyi, main drama dan seterusnya, yang dikomunikasikan antar warga gitu ya. Tentu satu program yang saya kira sangat menarik ya, mungkin juga bisa menjadi masukan bagi Bapak Ibu di Apexi, apakah ini mungkin juga diterapkan gitu ya. Jadi membangun komunikasi antar warga menggunakan teknologi yang basisnya adalah kebudayaan gitu ya. Dan ada banyak hal lain di dalam strategi kebudayaan yang tentu tidak perlu saya uraikan satu persatu. Nah, hal terakhir yang mungkin ingin saya angkat dalam kesempatan ini menyangkut PP nomor 2 tahun 2018 tentang standar pelayanan minimal. Seperti kita ketahui, standar pelayanan minimal ini mencakup pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, dan berbagai aspek lain dari kehidupan kota. Nah, apakah mungkin, dan ini pertanyaan sebetulnya, mumpung ada Pak Dirjen, apakah mungkin gitu ya, ini juga diperluas untuk menyangkut bidang kebudayaan, ya, dan ada landasan kebijakan atau landasan pemikirannya. Kebetulan tahun 2022 saya juga ikut menghadiri konferensi UNESCO Mondiacult tentang kebijakan bidang kebudayaan di Mexico City, dan Indonesia mendapat kehormatan untuk menjadi perumus akhir dari seluruh perhelatan yang dihadiri tidak kurang dari 180 negara. Dan di dalam kesempatan atau dalam konferensi itu dicanangkan bahwa kebudayaan itu adalah global public good. Jadi barang publik yang sifatnya global, dan karena dia barang publik, ya dia tentu uh, uh, menjadi wajib ya bagi pemerintah untuk menyediakan akses pada layanan publik itu.
dan beberapa negara sekarang sudah mengarah ke sana, menjadikan apa namanya, kebudayaan ini sebagai bagian integral dari layanan publik yang diberikan di samping pendidikan dan kesehatan. Nah, saya terpikir apakah mungkin di Indonesia kita juga membuat terobosan serupa, ya menambahkan ya eh, aspek kebudayaan pada standar pelayanan minimal kita. Ya ini bahan pikiran yang mudah-mudahan bisa dibicarakan dalam konteks ini dan berharap tentu bahwa pertemuan kita ini bisa membantu kita di dalam mengembangkan dan menerapkan smart atau konsep smart city dalam konteks Indonesia. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Terima kasih sekali lagi atas undangannya dan mohon maaf tidak dapat hadir langsung. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om, dan Rahayu.